Pemirsa UMKM lokal tengah berkumpul pada ajang pameran kerajinan The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft bulan Oktober 2023. Para pedagang kompak pamerkan inovasinya dan mereka pun mengaku omsetnya naik signifikan selama pameran. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis pada pekan depan pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, saat ini kami berada di JCC Senayan karena di sini sedang diselenggarakan Inacraft di tahun 2023, yang mana ini menjadi tempat ajang pameran kreasi UMKM lokal dan ini diikuti oleh 772 booth. Nah, pemirsa, tadi kami sempat mengeksplor apa saja yang ada di Inacraft tahun 2023. Kami melihat ada yang menjual pakaian laki-laki, pakaian perempuan, kemudian ada batik-batik atau wastra dan juga berbagai songket. Tentu ini cocok bagi Anda yang ingin bepergian untuk menghadiri acara-acara formal atau justru Anda ingin menggunakan batik, melestarikan kebudayaan batik. Dan kami pun melihat ada yang menarik dari Cirebon nih pemirsa. Ingin mengetahui apa sih yang menarik di Cirebon? Yuk ikuti saya. Halo, selamat pagi Ibu Diana. Ya, pagi. Gimana kabarnya Ibu? Oh, luar biasa baik. Bu Diana, untuk tahun ini Inacraft 2023 diikuti 772 booth dan salah satu yang menarik saya melihat punya Ibu nih karena Cirebon punya ya Bu ya. Bu, apakah ada inovasi untuk Inacraft tahun 2023 ini Bu? Untuk kami Batik Wasar Cirebon, kami memproduksi batik tulis ya. Dan udah 2 tahun belakang ini kami memproduksi batik gradasi. Batik gradasi ini seperti ini nih Bu. Ya. Jadi dengan sistem gelap terang. Lihat ini ya. Dalam satu wajah ini gelap terang dan ini prosesnya lama sekali untuk pembuatan ini. Kira-kira kami perlu untuk satu helai kain itu 6 bulan untuk yang gradasi. Sedangkan kami juga ada memproduksi batik-batik tulis lainnya seperti ini. Kalau yang ini tidak begitu lama. Ini kira-kira 2 bulan sudah cukup. Ya, ini sudah 2 bulan sudah cukup. Dan kami juga memproduksi selendang-selendang. Ini juga selendangnya berupa gradasi, gitu. Ibu, dengan adanya pameran seperti ini Bu, terutama pasca pandemi COVID-19, kira-kira ini apakah berdampak signifikan terhadap omset Bu? Oh ya, pastilah ya, karena kan bukan cuma Indonesia yang mengalami sedikit resesi ya, tapi kan seluruh itu omset sih pasti agak menurun. Tapi ya puji Tuhan lah ya selama ini omset udah semakin membaik nih dari hari. Bu Diana, tapi apakah batik Ibu ini juga dijual secara online atau Ibu lebih banyak langsung ke orang personalnya Pak? Kalau saya pribadi, kalau untuk online ada juga tapi kurang dan dibatasi seperti Facebook, lalu Instagram, lalu kalau misalnya langsung ya seperti ini atau mereka ngechat via WA gitu, begitu. Bu, dengan kira kalau dengan pembukaan ini omset bisa naik berapa persen sih Bu? Kalau kemarin itu baru permulaan hari pertama, itu saya udah cukup bagus sih. Udah cukup bagus karena kan produk-produk kami juga ya seperti ibu-ibu lihat ini kan juga agak lumayan lah ya. Jadi kalau untuk kami pribadi omset udah bagus. Kira-kira sampai 50% kah Bu? Ada. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Handoko, Ibu Diana Handoko sudah mau memberikan insight-nya kepada kami dan tentunya kami berharap sukses selalu ya Ibu. Ya pemirsa, kalau tadi kita membicarakan terkait dengan wastra dari Cirebon, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk melihat apa saja sih yang menarik lainnya di pameran Inacraft tahun 2023 ini, karena tidak hanya wastra dari sisi batik saja, ada songket pemirsa, kemudian ada mutiara, kemudian di satu sisi ini juga ada yang menarik lainnya adalah upcycle, yang mana banyak sekali tenun-tenun, kemudian yang lainnya nanti kita akan lihat bersama.
Ya pemirsa, dalam ajang Inacraft tahun 2023 ini tidak hanya memamerkan berbagai kain baik dari batik, tenun ataupun songket. Yang menarik lainnya ada UMKM dari beberapa daerah. Salah satunya yang menarik mata saya adalah UMKM Mutiara dan Asal Lombok. Dan kita akan ngobrol sedikit dengan pemiliknya. Selamat pagi Bapak. Saya Mulyadi. Oke, Pak Mulyadi, ini kira-kira Pak dengan adanya Inacraft di tahun 2023 ini, apakah ini melihat antusiasme dari para pengunjung yang cukup tinggi, terutama untuk melihat mutiara nih Pak? Ini kan apalagi identik dengan para perempuan nih Pak. Betul, betul. Luar biasa memang. Saya biasanya kalau pagi-pagi nih seperti ini nih. Ini dari Sumatera ya. Pagi-pagi tadi udah nyerbu karena dari kemarin yang saya bilang kalau pagi saya harganya diskonnya 15%. Bahkan sampai 50% untuk pagi-pagi. Untuk mood kita pagi-pagi. Jadi saya diskon sampai 50%. Berarti antusiasmenya cukup tinggi ya Pak. Iya. Tapi dengan melihat antusiasme yang cukup tinggi, apakah ini tentu mempengaruhi omset Pak? Betul sekali. Karena apa namanya begitu banyak yang ini tahu trik saya pagi-pagi itu dapat diskon, mereka biasanya rebu pagi-pagi begitu ini. Itu dia. Pak, kalau memang bisa custom, berarti Bapak juga memiliki toko online atau gimana Pak? Benar. Berarti Bapak lewat media sosial atau e-commerce kah Pak? Betul. Kita lewat online bisa, lewat langsung bisa. Yang di LMC ya kalau di Lombok. Mutiara Lombok Mulia. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi sudah memberikan insight-nya terkait dengan Mutiara Lombok. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan salah satu pengusaha Mutiara Lombok, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pembelinya. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu. Oke, ada Ibu Nauli ya Ibu ya? Asal mana Ibu? Dari Bukit Tinggi, Mbak. Oh iya, dari Sumatera Barat. Ibu Nauli, tadi saya lihat Ibu dan teman-temannya ini seru sekali ya lihat-lihat Mutiara Lombok. Boleh dijelaskan Ibu kenapa sih tertarik dengan Mutiara Lombok, Bu? Kalau saya sih karena bagus aja, Mbak. Klasik ya Bu ya, bentuknya dan juga timeless kalau kata anak-anak sekarang. Kalau untuk stylenya sendiri, Ibu memang prefernya seperti apa? Apakah memang sudah disediakan oleh toko atau biasanya juga suka custom, Bu? Kalau saya kan yang lebih suka lihat ke tokonya sih, kan bisa milih-milih. Ntar kalau ada misalnya yang emang mau di custom, tinggal di request ke Pak Mulyadinya. Ibu, Gitu. Kalau pagi-pagi emang ini dapat lebih murah. jadi ini kesempatan yang baik ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Ibu Nauli dan ibu-ibu lainnya. Selamat kembali berbelanja ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana antusiasme dari pengusaha dan juga bagaimana pembeli pada Inacraft tahun 2023. Tentunya Inacraft di tahun 2023 ini menjadi harapan kembali bangkitnya UMKM lokal, terutama untuk melestarikan budaya juga pemirsa, karena di sini banyak sekali UMKM lokal yang menjual batik atau wastra, kemudian adanya songket, kemudian tenun dan juga berbagai UMKM lainnya seperti tadi, yaitu adanya Mutiara Lombok. Ya pemirsa, dan ada pun targetnya juga dari Inacraft tahun 2023 ini mencapai 50 miliar rupiah. Dan informasi tadi kami sampaikan langsung, saya Jessica Wulandari, Adam Alamsyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.